3 korban pinjaman online di tahun 2021. Halo semuanya, aparat kepolisian terus memburu bisnis pinjaman online atau pinjol ilegal dalam beberapa waktu terakhir. Upaya itu dilakukan setelah praktek rentenir online tersebut memakan banyak korban. Presiden Joko Widodo juga menaruh perhatian khusus kepada pinjol. Lewat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Jokowi menilai pinjol telah banyak merugikan masyarakat, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Kejahatan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat, sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi preventif maupun represif, kata Listio dalam keterangannya, Selasa 12 Oktober. Dan di video kali ini kita akan membahas 3 korban pinjaman online yang terkena dampak parah, hingga sampai bunuh diri. Simak terus ya videonya. Oke, sebelum dilanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari Ralinka Project. Afifah Muflihati, seorang guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah bernama Afifah Muflihati, 27 tahun, terjerat hutang di puluhan aplikasi pinjaman online atau pinjol hingga ratusan juta rupiah. Awalnya, Afifah hanya meminjam 3,7 juta rupiah, namun jika ditotal tagihan hutangnya pun membengkak menjadi 206 juta rupiah. Saat penagihan, Afifah diteror bahkan ada yang diedit konten pornografi dan ditulis menjual diri untuk lunasi hutang online. Tak terima dengan itu, Afifah lantas melaporkan apa yang dialaminya ke Polda Jateng pada Kamis 3 Juni 2021. Untuk membongkar praktek pinjol tersebut, saat ini polisi masih merinci aplikasi apa saja yang menjerat guru honorer itu. Jika sudah diketahui, maka polisi akan memeriksa legalitas pinjol tersebut dengan cara menggandeng pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Aplikasi resmi, lanjutnya, tidak akan meminta akses untuk data pribadi. Sebelumnya diberitakan, seorang guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, bernama Afifah Muflihati, 27 tahun, dijerat hutang 206 juta rupiah di 20 aplikasi pinjol. Kata Afifah, ia terpaksa meminjam uang di aplikasi pinjol karena sedang kesulitan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kedua anaknya. Saya dan suami kondisi saat itu tidak baik, simpanan tidak ada, kata Afifah di Kabupaten Semarang, Jumat 4 Juni 2021. Saya berpikir, kalau pinjam uang ke teman kondisi pandemi COVID-19 ini, semua sedang sulit. Pinjam ke bank pasti syaratnya susah. Lanjutnya, ia pun kemudian memilih meminjam uang di aplikasi pinjol. Hal itu dilakukannya pada akhir Maret 2021. Awalnya ia melihat iklan aplikasi pinjaman online Pohon Uangku di ponselnya. Setelah itu ia mengunggahnya dan mengikuti persyaratan pinjaman. Tak lama setelah melengkapi persyaratan, uang pun ditransfer ke rekeningnya sebesar 3, juta rupiah. Padahal, saat itu dirinya dijanjikan akan mendapat uang 5 juta rupiah. Dalam iklan aplikasi yang diunduhnya, Afifah ditawarkan bunga pinjaman sebesar 0,04% dan masa pelunasannya sampai 91 hari. Namun, setelah 5 hari pencairan, sudah ada permintaan pengembalian uang yang disampaikan lewat pesan WhatsApp dengan nada ancaman akan disebar identitas lengkapnya. Ini sudah tidak sesuai iklan dan menjerumuskan, ujarnya. Ibu WPS seorang ibu rumah tangga di desa Selomarto, Giriwoyo, Wonogiri, Jawa Tengah, mengakhiri hidupnya pada Sabtu 21 Oktober 2021 siang. Sebelum bunuh diri, WPS sempat menulis surat kepada suaminya. Ia mengaku memiliki pinjaman di 25 aplikasi pinjaman online dengan total mencapai 51,3 juta rupiah. Salah satu pinjol ilegal yang melakukan teror pada WPS adalah Fulus Mujur. Hal tersebut terungkap setelah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTP Deksus, Bareskrim Polri menggerebek 5 wilayah di sekitar Jakarta. Polisi mengamankan 7 orang termasuk JS, warga negara Cina yang diduga sebagai bos pinjaman online, serta Ketua KSP Solusi Andalan bersama yakni MDS dan rekannya SR. AY 29 tahun adalah salah satu karyawan pinjol yang membuat seorang ibu di Wonogiri bunuh diri. Dikutip dari tribunnews.com, Ayah mengaku tak mau keluar dari kerjaan tersebut karena kebutuhan ekonomi. Apalagi Ayah putus sekolah saat masih di SMP. Kan masih butuh uang, belum dapat kerjaan. Saya sekolah nggak sampai lulus, SMP keluar, kata Ayah di Bareskrim Polri Jakarta, Kamis 21 Oktober 2021.
Aye juga mengaku baru bergabung perusahaan pinjol ilegal itu selama 3 bulan terakhir. Dia pun digaji sekitar 5 juta rupiah per bulan oleh pihak perusahaan. Saya bekerja baru 3 bulan, gajinya 5 juta rupiah. Saya bekerja di rumah semua, ungkap dia. Ia bercerita awalnya tak tahu jika bekerja di perusahaan pinjol ilegal. Menurutnya, ia hanya bertugas meneruskan SMS yang dikirimkan dari pihak perusahaan ke peminjam. Salah satu pegawai lainnya adalah HH, 35 tahun. Ia bercerita awal mula bekerja di perusahaan pinjol ilegal. Dia mengaku baru bekerja selama 9 bulan terakhir. Sebelumnya, dia adalah seorang wira swasta. Menurut HH, awalnya tak tahu jika dirinya akan bekerja di perusahaan pinjol ilegal. Pihak perusahaan hanya memberikan informasi dirinya akan bekerja sebagai pengirim SMS. Awalnya nggak tahu, hanya dibilang untuk mengirim SMS. Seiring berjalannya waktu, kita tahu itu adalah pinjol dari narasi SMS yang kita terima, kata HH di Bareskrim Polri Jakarta, Kamis 21 Oktober 2021. HH menyatakan gaji yang besar membuatnya bertahan bekerja di pinjol ilegal tersebut. Apalagi, dia sebelumnya hanya bekerja sebagai wira swasta dan tidak lulus sekolah. Digaji 15 juta rupiah sebulan. Sudah 9 bulan terakhir, HH menyatakan isi pesan teror kepada seorang ibu di Wonogiri hingga bunuh diri bukan dibuat olehnya. Di perusahaan itu, dia hanya ditugaskan meneruskan SMS yang dikirimkan oleh pihak perusahaan. Kami bukan bagian teror. Kita hanya meneruskan SMS. Kita bukan yang neror. Semua narasi atau konten semua dari server yang di atas kita, jelasnya. HH mengungkapkan, cara kerja pinjol ilegal tersebut, menurutnya pihak perusahaan telah menyediakan peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penagihan kepada peminjam. Jadi awal mula kita siapkan laptop, wifi, dan alat modem pool. Atau modem pool alat yang digunakan untuk kartu SIM card yang kita dapat dari atasan kita. Dan kartu SIM card sudah terregistrasi dan sudah diaktifasi, jelasnya. Selanjutnya, peralatan itu dikoneksikan kepada alat modem pool tersebut. Nantinya, modem pool itu akan diisi paket data oleh pihak perusahaan. Dedi salah satu korban pinjol ilegal. Perkara utang anaknya sebesar 2,5 juta rupiah tidak kunjung lunas, meski sudah dia bayar sebesar 100 juta rupiah. Pinjam 2,5 juta rupiah nggak ditransfer, tapi ditagih terus. Dari 2019 katanya sudah ditransfer, dilihat di rekeningnya tapi nggak ada. Tapi ditagih terus, ujar Dedi, Sabtu 16 Oktober 2021. Dedi mengungkapkan, sang anak dikenakan bunga per hari mencapai Rp500.000. Anaknya itu ditawari pinjol melalui media sosial. Pihak pinjol kerap menagih utang kepada anaknya itu dengan ancaman akan diculik hingga dibunuh. Akhirnya, karena takut, anak Dedi itu terpaksa membayar dengan uang tabungan milik Dedi. Anak saya karena takut, akhirnya bayar, tapi enggak lunas, ucapnya. Menurutnya, yang menagih utang kepada anaknya itu dari perusahaan pinjol yang berbeda-beda dengan orang yang berbeda pula. Pengakuan Dedi, anaknya itu sudah membayar hampir 100 juta rupiah. Yang menagih kadang laki, kadang perempuan, sudah bayar hampir 100 juta rupiah. Makanya pas saya print buku tabungan saya, ya Allah, katanya. Dedi merasa senang atas penggerebekan yang dilakukan ini dan berharap bisa dibasmi sampai ke akar-akarnya. Meski sudah membayar utangnya sampai ratusan juta rupiah, Dedi mengaku utang anaknya ini tidak lunas-lunas. Menurutnya, setiap nagih utang, PT-nya berbeda-beda. Ini pindah-pindah kantornya, pernah juga di Serpong, sakit hati saya duit boleh nabung jadi habis gitu saja, ungkapnya. Sebelum penggerebekan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini, Dedi belum pernah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Belum pernah, nggak keburu saya sudah stres duluan malah, pungkasnya. Nah, itulah pembahasan kita kali ini mengenai 3 korban pinjaman online di tahun 2021. Hikmah yang bisa kita ambil dari video ini adalah berbijak-bijaklah menggunakan kebebasan dan fasilitas kemudahan di zaman serba instan ini, khususnya di dunia online atau maya, yang ujung-ujungnya dapat mencelakai diri kita sendiri. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.